Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden Jokowi tidak sanggup melawan DPR atas penambahan anggaran yang terkait dengan korupsi. Jadi saya lihat semua proyek pembangunan itu perencananya diawali dari setiap kementerian. Setiap kementerian itu nanti akan memberikan berbagai kegiatan, proyek-proyek tertentu yang sudah ditetapkan anggarannya di sana. Satu proyek anggarannya berapa dan sebagainya. Di bawah kendali daripada Presiden Joko Widodo. Setelah selesai dari kementerian, dari Presiden, selanjutnya diserahkan ke DPR untuk disahkan sebagai anggaran pemerintah pada saat itu. Jadi pada saat penentuan anggaran itu, anggota DPR ini selalu menambah jumlah setiap biaya proyek itu kurang lebih sebesar 60%. Dan hal ini saya pikir sudah merupakan rahasia umum. Dan itu nanti proyek itu setelah ditambah nanti sebesar 60% dari jumlah biaya yang ditentukan untuk membangun proyek itu. Sehingga diserahkan itu nanti. Setelah disetujui DPR, biasanya saya pikir Presiden pun mengerti kok masalah yang ditambah. Adanya anggaran itu. Tetapi tidak bisa berbuat. Karena DPR kalau DPR nanti tidak mau menandatangani, kalau setiap anggaran itu mereka sudah nambah. Jadi kalau Presiden tidak mau tanda tangan, DPR juga tidak mau tanda tangan. Sehingga Presiden pun mau tidak mau menerima putusan daripada DPR itu yang anggarannya itu dinaikkan daripada setiap proyek itu 60%. Jadi mau tidak mau Presiden terpaksa menerima. Karena kalau dia tidak menerima nanti, proyek anggaran pembangunan tidak ada. Berarti tahun itu tidak akan ada anggaran. Sehingga terpaksa saya lihat Jokowi mengalah. Walaupun uang negara itu habis, secara tidak dia paham, tapi dia tidak bisa berbuat untuk mengatasi masalah kewenangan DPR ini. Jadi saya lihat, padahal DPR ini sebagai wakil rakyat. Coba kita bayangkan, lebih banyak untuk biaya untuk dibagi-bagi sebesar 60% daripada biaya untuk proyek itu sendiri, pembangunan proyek itu. Jadi nanti 60% ini nanti akan dibagi-bagi lah ini. Setelah pelaksanaannya dibagi-bagi. Ada yang kepala daerah dapat bagian, pelaksananya dapat bagian, DPR-nya dapat bagian, dan juga nanti para perencana itu dapat bagian juga. Jadi disinilah masalahnya, sehingga bukan untuk akhirnya yang menjadi masalah, rakyat itu tidak bisa ditingkatkan kesejahteraannya lebih cepat karena uang itu lebih banyak dibagi-bagi orang yang berkepentingan itu, sehingga terjadilah kelambatan pembangunan negara ini dan juga terjadilah masalah-masalah terkait dengan masalah korupsi. Sehingga makanya hal ini juga diketahui Presiden itu, saya pikir tahu dia, karena para menterinya pun pasti lapor sama Presiden bahwa mereka hanya merencanakan dananya sekian, setelah sampai DPR ditambah sekian persen, sehingga membengkaklah anggaran itu yang berakibat negara rugi. Tapi rugi mau bilang apa? Karena Presiden pun tidak mampu mendobraknya, mengatasinya. Dan juga karena masyarakat DPR itu kan cukup besar, apalagi negara ini kan sifatnya demokrasi. Ada pilar partai politik, semua yang DPR kader partai politik semua. Dan partai politik itu yang memilih pimpinan Presiden itu untuk dapat menduduki jabatan Presiden. Tentu Presiden pun tidak boleh terlalu kaku, karena yang memilih dia adalah partai politik, yaitu yang mendapat perwakilan di DPR itu. Jadi senang tidak senang, Presiden pun harus mengalah.
Bukan dia tidak tahu masalah itu. Kalau secara pribadinya memang dia tidak mau. Tetapi kalau sudah demikian masalahnya, siapapun tidak bisa mendobraknya. Terpaksa mengalah. Seharusnya harus datangnya dari partai politik masalah ini. Kalau kita ingin melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang sebenarnya, tidak dinaikkan sampai 60%. Itu tergantung di tangan daripada partai politik dan kader-kadernya yang ada di DPR itu. Karena nanti setelah terjadi pelaksanaan pembangunan itu, di Cina yang sering terjadi adanya operasi tangkap tangan kepada kepala daerah dan lain sebagainya. Di sini nanti pelaksanaannya itu, kemudian pembagian rezeki pun di sinilah nanti akan dilaksanakan. Setelah uang itu cair direalisasikan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga mau bilang apa? Jadi apapun masalahnya, terpaksa presiden juga menerima itu semua karena dia tidak sanggup mendobrak kondisi itu yang sudah terbiasa, yang sudah berlanjut tahun demi tahun. Terpaksa diterima daripada nanti dia ada pembangunan, lebih baik ada walaupun 60% itu habis untuk dibagi-bagi aparat itu. Ya itulah yang saya lihat, seharusnya kita perlu memikirkannya bagaimana caranya mendobrak untuk mengatasi masalah penambahan anggaran DPR ini demi menghemat uang negara. Sekian dan terima kasih.